Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya. Di sini ini adalah video kedua dari strategi yang saya gunakan ya guys ya. Di sini saya akan membahas tentang cara untuk analisa harian. Jadi ini adalah hal-hal yang saya lakukan ketika saya melakukan analisa harian ya guys ya. Ini supaya bisa menjadi referensi lah buat kalian, supaya kalian tuh nggak bingung gimana cara untuk analisa harian. Soalnya kemarin saya lihat di komentar, dia melihat di Bitcoin ini ya, yang sedang terjadi sekarang, dia melihat adanya reentry kukuh di H4. Di area sini kayaknya dia ngelihatnya, guys. Dia sempat komen, "Bang, tolong dicek apakah beneran di H4 itu ada setup A+." Nah, untuk yang belum tahu, jadi saya di YouTube ini membuat beberapa playlist ya, guys ya. Dan di playlist level 3, jadi ini urut untuk kalian yang baru banget ya di BBMA. Kalian mungkin akan bingung ya melihat video ini. Jadi kalian saya sarankan mulai dari level 1 di sini. Cuman ada 8 video, guys, dikit banget. Setelah itu ke level 2, ya ada 6 video, dikit banget juga. Setelah itu ke level ketiga. Nah, di level ketiga ini adalah kumpulan setup terbaik yang ada di BBMA dan ini hanya 3 doang, guys. Dan setup yang pertama ini adalah ketika ada re-entry di pertemuan mid BB. Kemarin saya katakan dalam video tersebut bahwa ketika ada re-entry di pertemuan mid BB itu akan naik atau turun sebanyak minimal 3 candle. Tergantung ya, kalau ini re-entry sell ya berarti dia akan turun sebanyak 3 candle. Tapi kenapa di sini dia turunnya kok cuma 2 candle doang, setelah itu langsung naik. Nah, ini karena kemarin saya lupa siapa yang nanya, itu dia berlawanan dengan time frame daily. Kemudian kalaupun tidak berlawanan, di sini ya, re-entry ini datangnya itu tidak dari momentum, guys. Tapi dia datang dari MHV loh. Nah, ketika dia re-entry yang datang dari MHV itu tidak kuat, guys. Bukan hanya tidak kuat, itu tidak valid gitu. Malah dia pasti akan naik gitu. Karena sudah ada MHV, guys. Sudah ada MHV. Nah, re-entry yang baik itu adalah contohnya re-entry yang seperti ini. Kenapa bagus? Karena dia datang dari momentum. Jadi sebagaimana kita tahu, re-entry ini ada dua, re-entry yang datang dari momentum atau re-entry yang datang dari CSAK. Dan re-entry di sini ini bagus karena dia datangnya dari momentum yang ada di sebelah sini. Nah, sedangkan re-entry yang di pertemuan mid BB ini, walaupun dia di pertemuan mid BB, tapi dia tidak bagus karena dia datangnya dari MHV, bukan dari CSAK dan juga bukan dari momentum. Nah, makanya ini di sini nggak valid, guys. Re-entry-nya nggak valid dan nggak bisa diikuti. Oke, itu contoh sekilas lah kenapa saya membuat video ini, karena saya kok melihat banyak dari teman-teman yang belum bisa cara menganalisa hariannya. Seperti itu ya. Nah, di sini yang pertama saya akan mengajarkan tentang yang saya gunakan ya guys ya. Sebagaimana yang sering saya ulang-ulang bahwa saya di BBMA ini tidak scalping ya guys ya. Saya tidak scalping. Ya, saya dulu scalping guys, tapi sekarang saya sudah enggak karena apa ya? Saya ada beberapa kesibukan juga dan saya memang males guys lihat chart terus-menerus tuh, saya capek ya. Saya lebih mending saya ngelihat chart, ada kesempatan saya entry, setelah itu saya tinggal gitu. Saya ngelihatnya itu udah kena TP apa SL belum atau gimana gitu. Jadi kalau kalau scalping itu kan harus dipantengin terus gitu guys. Naik dikit aja kita harus pantengin gitu loh. Oh, ini MHV enggak, ini ekstrim enggak, ini gimana, ini harus TP sekarang apa enggak, harus TP kapan. Itu harus dilihatin terus gitu. Sedangkan saya nggak bisa ya. Tapi jika kalian memang maunya scalping, nanti di video ini, ya masih di video ini nanti akan saya jelaskan juga cara untuk scalping guys. Oke? Nah, di sini kembali ke kalau cara yang saya gunakan, kalian bisa niru ini atau enggak ya, terserah ya. Saya akan melihat ke time frame daily, guys. Karena saya mainnya swing ya, jadi saya hanya akan entry di time frame H4 atau H1. Karena saya entry-nya di H4 atau H1, maka saya hanya akan melihat ke time frame daily, guys. Ya biasanya ke weekly juga, tapi saya jarang, guys. Karena kalau semakin besar time frame yang kita pakai, itu akan semakin banyak setup yang berlawanan. Mungkin kadang kalian tuh ngerasa, "Duh, ini di H1 kok buy, tapi di M15 kok sell, di H4 kok buy, di M15 kok sell." Kadang ada berlawanan gitu, guys. Nah, itu gimana? Kita mengikuti yang mana? Kita mengikuti yang mana? Nah, kalau kalian bingung, kalian tergantung modelnya. Nanti akan saya kasih dua model dalam video ini. Kalau kalian model yang ikut saya, ikut metode yang saya gunakan, ya saya menggunakan daily. Sini saya akan contohkan, misalnya di sini daily saya melihat apa di yang terjadi sebelumnya. Saya melihat di sini ada CS, AK di candle yang sebelah sini.
CSAK adalah ketika ada candlestick yang close melewati mid BB dan melewati semua MA. Ini adalah CSAK buy. Setelah CSAK, dia kemungkinan akan turun dulu untuk membuat re-entry. Di sini CSAK, kemudian dia turun untuk membuat re-entry. Nah, di sini kebetulan di time frame daily dia sedang membuat re-entry setelah CSAK, yaitu di area sini. Nah, apakah re-entry ini terbatal? Kok dia sampai turun banget? Ini kan ada yang sampai turun ke area sini ya. Ini kan turunnya jauh banget ini, guys. Kok bisa dia turun ke situ? Berarti apakah re-entry ini terbatal? Re-entry ini belum terbatal karena belum ada CSAK yang baru. Jadi gini, guys. CSAK yang awal, yang CSAK daily, sini akan saya screenshot supaya mudah. CSAK yang ada di sini, ini kan CSAK. Setelah CSAK, dia membentuk re-entry di area sini. Nah, re-entry ini tidak akan terbatal kecuali jika ada candlestick merah, ya, yang dia close-nya kan di sini kalau candle merah, close melewati mid BB dan juga melewati semua MA. Nah, ini kalau kalian perhatikan secara saksama, ini tidak ada candlestick yang close melewati MA5, MA10 low. MA5 saya, MA5 low yang berwarna merah, MA5, MA10 low, yang ini MA10 low, yang ini MA5 low. Tidak ada candlestick yang mampu close ke bawah sini. Kalau ini dia cuman speak doang, dia cuman sumbu doang, tidak mampu close ke bawah sini. Nah ini juga. Nah, selama tidak ada candlestick yang close melewati ini, melewati mid BB dan melewati semua MA ini, berarti re-entry ini masih valid. Memang market itu seperti itu, guys. Jadi market itu ketika naik, kemudian turun membuat re-entry, dia tidak langsung naik. Ketika dia naik membuat CSAK misalnya atau momentum, kemudian dia turun untuk membuat re-entry di area sini, dia biasanya itu akan sideways dulu, guys. Baru akan lanjut kenaikan. Ya, bukan kayak gini. Kalau kayak gini ya enak banget, guys. Tapi naik, turun membuat re-entry, sideways dulu, baru akan naik lagi. Seperti itu ya, guys ya. Nah, di sini berarti kan di time frame daily ini, berarti saya sudah tahu arahnya. Arahnya apa? Arahnya buy. Arahnya buy. Dan kalau arahnya buy, saya tidak akan mencari sell di time frame bawahnya. Kalau tadi kan saya hanya fokus untuk entry di H1 atau H4 kan, guys. Berarti setelah saya tahu di daily ini areanya buy, saya akan menuju H4. Apakah ada setup buy di sini? Di area yang kita tandai sebagai re-entry daily tadi, di area yang kotak ini. Ya. Nah, kita akan ini sepertinya terlalu ini. Mungkin 5 saja. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat ada ekstrim di sebelah sini. Ya kan, ada MA5 yang keluar dari low BB. Nah, saya akan entry di situ, guys. Saya akan entry di ekstrim ini. Kenapa saya entry di situ? Karena ekstrim ini, ekstrim yang ada di sini, ini searah dengan time frame atasnya. Karena di time frame atasnya itu sedang terjadi buy. Makanya di time frame 4 ketika ada setup buy, maka saya akan entry terus, guys. Selama setupnya searah. Nah, kadang yang membuat orang sering loss di BBMA itu adalah karena kalian entry di setup yang tidak searah dengan time frame atasnya. Kalau time frame atasnya itu buy, kalian harus hanya boleh buy, guys. Walaupun misal ada setup sell yang sempurna misalnya, saya nggak akan entry, guys, karena biasnya itu sedang buy. Itu untuk menjaga akun kita agar tidak terhapus, guys, agar tidak MC lah. Nah, masalahnya penggunaan time frame itu juga penting. Ketika kalian misalnya entry-nya itu di M5 atau M15, kemudian patokan kalian itu daily, ya capek, guys. Ya capek. Kenapa kok capek? Karena logikanya kayak gini, guys. Di daily ini ya, di daily ini kalau kalian lihat dia itu naik, turun dan sedang membuat re-entry di sebelah sini kan, re-entry buy. Kalau re-entry buy berarti kan kita tidak akan sell. Tapi ini kan naik terus ini turun banget. Ini kalau di M5 M15 pasti turunnya sudah jauh banget, guys. Makanya kalian akan capek jika entry-nya di M5 atau M15, analisanya ya jangan menggunakan daily. Menggunakan H1 atau H4. Nanti akan saya contohkan. Oke. Ya, di sini kita akan menggunakan metode saya dulu ya. Jadi karena saya modelnya swing ya, minimal saya H4, guys, atau H1 lah, tapi jarang H1. Nah, di sini ada setup tadi yang namanya ekstrim di area sini.
ya kan? Nah, ekstrim ini searah dengan time frame atasnya, makanya saya akan entry. Cara entry-nya gampang banget, guys. Bagaimana yang saya jelaskan dalam playlist saya ya. Ada di playlist playlist level 2, di sini ada di playlist level 1 juga sudah ada, guys, cara untuk entry di ekstrim. Intinya kita menunggu candle reverse. Candle reverse-nya yang ini. Candle reverse itu apa? Candle reverse itu adalah kalau downtrend, ya, ini saya ulang-ulang terus. Kalau downtrend misalnya di sini ada candle merah, ini kan ada candle merah di sebelah sini. Kemudian candle merah lagi. Setelah candle merah, tiba-tiba ada candle hijau. Nah, candle hijau yang di sini ini mematikan perjalanan merah-merah ini. Nah, candle hijau inilah yang kita namakan candle reverse. Jadi selama ada ekstrim, ini kan ada ekstrim yaitu MA5 yang keluar dari low BB, yang keluar. Ini kan keluarnya sebenarnya kan dari sini sudah keluar, guys. Kalau kalian perhatikan ya, akan saya hapus supaya jelas. Dari area di atas ini MA5-nya itu sudah keluar. Ini, kalian bisa lihat nggak? MA5-nya sudah keluar. Apakah saya enter di sini? Kita nggak boleh enter di situ, guys. Karena belum ada candle reverse. Kita harus wajib menunggu candle reverse untuk mematikan perjalanan merah-merah itu. Nah, ketika sudah terjadi candle reverse, ini kan close-nya di sini. Setelah dia close, oh beneran ada candle hijau, saya akan langsung entry. Nah, tapi kan dia turun dulu ke area sini. Ya udah, saya akan biasanya nambah layer, guys, di sini. SL-nya kapan? SL-nya ketika nanti ada candle merah yang dia close di bawah MA5 di sini, di bawah low BB membuat momentum yang baru, ya berarti kita kena SL. Tapi jarang, guys, jarang kena SL kalau ekstrim tuh, asal kalian disiplin. Nah, tujuan dari ekstrim kemana? Ke TP wajib, ya di area sini. Jadi saya akan TP ketika nanti candlestick-nya ini menyentuh area ini, area MA5, MA10, high di sini. Ya saya akan TP di sini. Setelah itu gimana? Ya udah, setelah itu saya nunggu lagi, ada setup lagi. Jadi saya sudah entry di area sini, ya. Terus saya TP di area sini. Ini lumayan, guys, lumayan. Ini kalau di gold udah banyak pipnya ini. Oke. Nah, setelah itu di sini kalau kalian perhatikan, di sini ada setup sell, yaitu re-entry sell. Iya enggak? Ada re-entry sell. Ini re-entry sell yang bagus sebenarnya karena dia terjadi setelah momentum di sini. Jadi ada momentum, setelah momentum dia membentuk re-entry sell di area sini. Terus apakah saya akan masuk di sini? Saya tidak akan masuk, guys. Walaupun ini bagus. Kenapa saya nggak masuk? Karena bias saya di daily tadi itu sedang terjadi re-entry buy. Makanya saya tidak akan masuk, guys. Tapi kalian apa boleh masuk di sini? Boleh. Nanti itu di cara untuk scalping. Nanti akan saya jelaskan juga. Ya, di sini saya tidak akan entry sell. Kenapa? Saya hanya akan mencari setup buy. Ingat ya, saya hanya akan mencari setup buy. Nah, kemudian di sini ada MHV. Oke. Apakah saya entry di situ? Saya akan entry di MHV ini, tapi akan saya validkan dulu. Nah, cara untuk memvalidkan MHV itu lumayan ribet. Ada di level 2 di episode ke-5 kalau nggak salah, keempat ya. Kalian bisa nonton yang di situ. Intinya, untuk memvalidkan MHV adalah kita menunggu ekstrim di time frame bawahnya. Nah, di sini kan ada ciri-ciri MHV nih. Apakah saya akan entry di sini? Kemungkinan saya entry di sini jika ini valid. Cara memvalidkannya MHV di sini adalah melihat di time frame bawahnya apakah ada ekstrim atau tidak. Saya akan coba ke time frame bawahnya, yaitu di H1. Nah, di sini ternyata ada ekstrim. Berarti saya akan entry di sini. Entry-nya sama, kita tinggal menunggu candle reverse, candle hijau seperti ini. Kalau di sini belum terjadi ekstrim ya, berarti di area sini kemungkinan saya baru akan entry di area sini. Di area di sini saya tandai. Nah, tujuan dari MHV adalah minimal ke mid BB. Karena kita tadi fokusnya ke H4, ya udah, saya nanti akan TP di area mid BB H4. Saya entry di sini, ya. Nah, di area sini saya akan TP. Udah saya TP, guys. Terus ternyata dia turun lagi di area sini. Ini MHV lagi. Ya udah saya akan entry lagi. Nah, kalau di MHV kedua seperti ini biasanya saya akan hold karena dia kemungkinan akan membuat momentum yang baru. Tapi misalnya tidak kalian hold, kalian TP di sini area destinasi dari MHV adalah mid BB, kalian TP di mid BB ya udah sudah cukup, guys, atau di area top BB. Udah saya nggak akan entry lagi. Nah, untuk destinasi itu ada di
playlist di level 2 di video kedua guys. Ini sangat penting untuk memahami kemana arah dari setup dan signal itu. CSAK itu arahnya kemana, MHV arahnya kemana. Kalau kalian sudah paham itu, kalian akan jarang lost guys di BBMA ini. Kalian akan udah tahu, oh ini waktunya, ini nih waktunya out dari market, oh ini waktunya untuk ini apa hold, oh ini waktunya untuk keluar. Itu akan kalian tahu semua guys. Ya. Jadi setelah saya enter di MHV di sini, TP misalnya kalian TP, ya udah saya nunggu lagi. Nunggu apa? Di sini ternyata terjadi momentum. Ya udah berarti saya akan menunggu area reentry di sebelah sini. Gitu. Kalau nanti terjadi reentry, saya validkan lagi, baru nanti akan saya buy. Untuk tujuan besarnya kemana? Tujuan besarnya adalah dari daily tadi, guys. Kalau di daily di sini dia membuat reentry buy, maka tujuannya adalah area top BB di area sini. Jadi selama setup ini belum mengarah ke area top BB di sini, ya, saya akan terus mencari setup buy di time frame H1 atau H4. Karena itu patokannya daily jadi lama ya guys ya. Kita nggak tahu kapan akan mencapai area sini, tapi kita sudah tahu tujuannya nanti akan ke area sini. Jadi selama dia belum sampai ke sini, saya tidak akan mencari setup sell. Ya, misalnya di sini jelas ya dia sedang membuat momentum. Ada candlestick yang close melewati top BB. Nah, setelah itu saya hanya tinggal menunggu re-entry di sebelah sini, baru nanti saya akan entry lagi untuk menuju ke tujuan utama yang di time frame besar yaitu di area sini tadi. Oke, saya rasa cukup ya untuk itu strategi yang saya gunakan. Nah, sekarang cara menganalisa untuk scalping. Cara menganalisa untuk scalping, kalian gunakan saja H4, guys. Kalian gunakan saja H4. Misalnya kita melihat yang sudah terjadi saja ya. Misalnya di sini ada, karena yang belum terjadi di sini kalian sudah saya jelaskan ya, kita menunggu re-entry sebelah sini baru nanti akan buy. Nah, untuk yang scalping di sini kan terjadi momentum. Misalnya ya, kalian menganalisa di area sini terjadi momentum. Ya udah kalian kalau momentum kan kita nggak boleh entry karena momentum itu hanya signal, bukan setup. Jadi selama belum dikasih setup ya udah kita hanya bisa menunggu. Trading ini lebih banyak menunggunya guys daripada eksekusinya. Nggak usah sering-sering entry ya. Kalau sering-sering entry itu terkadang bukan malah profit, malah banyak lossnya. Jadi lebih baik sabar saja. Oke. Nah, di sini setelah momentum yang ada di sini membuat re-entry. Nah, ini tadi re-entry yang saya bilang saya tidak masuk. Kenapa? Karena ini adalah saya fokus untuk swing. Tapi kalau kalian scalping, kalian maka patokan utamanya itu adalah H4. Dan ketika di H4 membuat re-entry, kalian tinggal cari di time frame bawahnya, ini kan re-entry sell. Berarti kalian tinggal nyari setup sell yang ada di time frame bawahnya. Oke, misalkan ini H4, kita akan coba lihat misalnya di M15. Apa yang terjadi di M15? Ya. Nah, di M15 ini kalian bisa lihat di area sini, ini ternyata ada ekstrim. Ada ekstrim. Kalian boleh entry di sini, boleh nggak boleh. Ini ada MHV kalau mau. Kalian TP di area mid BB, kemudian naik lagi membutuh ekstrim. Nah, nah di sini kalau kalian lihat di sini kan ada MHV buy. Apakah kalian boleh buy? Nggak boleh buy. Kenapa? Karena di H4 tadi sedang membentuk re-entry sell. Berarti kalian nggak boleh ikut ini. Walaupun naik ya udah terserah bodo amat. Kita akan menunggu setup untuk sell karena arahnya sedang turun di H4 tadi. Karena kalau kalian patokannya untuk scalping maka menggunakan H4. Nah, ketika di sini kalian naik ini kalian tidak ikuti karena ini buy ya, dan sedangkan setup kalian to sell, ya udah kalian tinggal nunggu setup sell. Ternyata di sini ada extreme side. Ya kan? Ada MA5 yang keluar dari low BB. Top BB maksud saya. Oke, setelah itu dia sudah ke tujuannya, ya kan? Setelah itu dia membuat CSAK di candle yang ini, CSAK sell. Oke, setelah terjadi CSAK sell, dia membentuk re-entry sell di area sini. Berarti kalian bisa ikuti re-entry-nya. Ya kan? Setelah re-entry, dia membuat apa di sini momentum sell di area sini. Ya kan? Setelah membuat momentum sell, dia membuat re-entry dulu di area sini. Kalian bisa entry. Nah, ini sebagaimana yang saya jelaskan tadi, ketika re-entry, dia itu tidak langsung turun, tapi setway dulu. Setelah setway cukup lama, dia turun jauh sampai ke area sini. Di area sini kalian sudah bisa TP, karena di sini ada
ya semacam MHV lah, tapi ini kurang jelas karena MHV itu sebenarnya dia nggak boleh close melewati low BB ya. Tapi ini kok close melewati low BB ya karena ini M15 guys. Jadi setupnya itu biasanya tidak sebagus di time frame atasnya. Paham ya? Saya kira paham kok guys. Atau mungkin kalau kalian H4 itu terlalu jauh, kalian bisa menggunakan H1. Kita akan coba dengan setup yang sedang terjadi sekarang. Sini ada setup bagus nih guys di H1. Kalian tahu bahwa di H1 sini sedang tadi ada momentum. Setelah momentum dia sedang membuat re-entry buy di area sini. Berarti kalian bisa nyari nanti di time frame bawahnya itu setup untuk buy. Misalnya ini H1 ya, kita akan coba lihat ke M5. Nah, di M5 kita akan melihat setup untuk buy. Ya, ada nggak setup untuk buy? Nah, di sini kalian bisa lihat di sini ada MHV. Ya, ada MHV di sini yang baru saja terjadi tadi. Apakah MHV ini valid? Kita akan coba lihat di time frame M1 ya. Apakah ada ekstrim? Kalau ada ekstrim berarti MHV di M5 itu valid. Nah, ternyata nggak ada ekstrim guys, nggak ada ekstrim. Berarti setupnya tadi belum valid. Kalau belum valid ya udah kita nggak akan entry guys, kita nggak akan entry. Terus kapan kita entry? Ya nanti ketika ada setup. Ya ini kan di M5 belum ada setup karena patokan kita H1 kan tadi. Ini kalau kalian scalping ya. Ya udah kita tinggal nunggu ini kan turun. Kalau nanti dia buat CSAK, dia close ke atas ini, ya berarti kita akan nunggu setelah CSAK dia mungkin akan re-entry. Nah, di re-entry ini baru kita akan masuk untuk melanjutkan kenaikan. Kenapa kok melanjutkan kenaikan? Ya karena di time frame H1 tadi akan naik. Jadi kalau kalian scalping, patokannya H1 saja atau H4. Caranya sama, analisanya sedang apa yang terjadi di time frame atasnya, kemudian tinggal kita mencari setup yang searah dengan time frame atasnya tadi itu. Jika buy, ya udah kita akan mencari setup buy. Jika sell, ya kita akan mencari setup untuk sell. Ya, saya rasa jelas ya guys ya. Semoga video ini bermanfaat. Saya cukupkan sekian dulu. Jika pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.